Saudara, Kepolisian Resort Bogor menangkap oknum polisi yang diduga membunuh ibu kandungnya di Cilengsi, Bogor. Polisi berjanji akan menangani kasus tersebut secara transparan. Polisian Resort Bogor membenarkan telah menangkap oknum polisi yang tega membunuh ibu kandungnya pada Minggu malam. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro menegaskan akan menindak tegas oknum polisi dengan hukuman seberat-beratnya. Sementara menurut asisten korban yang sehari-hari bekerja di lokasi kejadian tidak mengetahui kejadian tersebut. Namun ia membenarkan jika anak majikannya itu berprofesi sebagai anggota Polri. Ini benar anaknya yang ini mah polisi. Ada anaknya yang anggota polisi ada. Yang Di mana tuh? Di Bekasi ya. Tinggal di sini juga. Di Indonesia. Iya, sekarang. Tinggalnya di sini juga, Bu. Bu, kelakuan si oknum polisi tersebut itu seperti apa sih ke ibunya? Sehari-hari baik. Baik ya. Sebenarnya alhamdulillah baik. Kami telah mengamankan yang bersangkutan. Kami lakukan tindakan tegas. Lalu pidananya kami yang melaksanakan. Karena yang bersangkutan adalah anggota dari Polres jajaran Polda Metro Jaya. Penyelidikan kami selaras dengan apa yang dilakukan oleh Propam Polda Metro Jaya, sehingga kami tidak main-main dan kami akan melaksanakan penyelidikan ini secara transparan. Apalagi ini menyangkut ibu kandung. Informasi lebih lanjut soal oknum polisi bunuh ibu kandung kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Malaika Kridaman di Polda Metro Jaya, Jakarta. Malaika, selamat pagi. Jadi apa hasil sidang etik oknum polisi yang membunuh ibu kandungnya tersebut yang bisa Anda informasikan pada kita? Ya, selamat pagi Mario dan juga saudara. Kalau terkait dengan hasil sidang etik, ini memang belum diungkapkan oleh pihak kepolisian karena mengingat pelaku ini ditangkap dan dilakukan sidang etik ini baru kemarin ataupun Senin malam, tepatnya pada tanggal 2 Desember 2024. Jadi kalau untuk hasilnya kami memang masih harus menunggu keterangan lengkap dari pihak kepolisian. Namun berdasarkan keterangan dari Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, ini memang ia mengatakan bahwa hasil keputusan dari sidang akan segera atau akan langsung disampaikan oleh kepolisian. Dan ia juga menegaskan kalau proses hukum akan dilakukan secara profesional dan transparan. Untuk oknum sendiri ini memang ada beberapa tahapan yang dilakukan terkait pemeriksaan dan juga sidang yang dilakukan untuk oknum. Kalau untuk sidang etik memang dilakukan di Polda Metro Jaya, mengingat memang dia berdinas di salah satu Polres dalam jajaran Polda Metro Jaya. Namun karena memang TKP atau tempat kejadian perkara ini terjadi di kawasan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk tindak pidananya ini akan didalami dan diselidiki oleh pihak Polres Bogor. Mario. Ya Malaika, lantas bagaimana dengan motif pembunuhan? Apakah hingga saat ini sudah diketahui atau belum? Kalau terkait dengan motif pembunuhan lebih lengkapnya memang dari pihak polisi khususnya Kapolres Bogor ini mengatakan bahwa saat oknum ini pulang, karena memang walaupun berdinas di kawasan Polres di salah satu Polres di jajaran Polda Metro Jaya, ini memang oknum tetap tinggal begitu ya dengan orang tuanya di kawasan Bogor. Saat pulang ia ada sedikit pertengkaran dengan orang tuanya, khususnya ibu kandungnya, karena diduga emosi begitu ya, akhirnya dia melakukan penganiayaan yang mengakibatkan pembunuhan ataupun ibu kandungnya ini jadi meninggal dunia. Namun untuk lebih lengkapnya terkait apa sesungguhnya motif sesungguhnya dari pelaku ini memang kami masih harus menunggu pernyataan lengkap dari pihak kepolisian karena memang hingga saat ini masih dilakukan pendalaman terkait motif pembunuhan. Namun pelaku ini juga ditangkap bukan di tempat kejadian perkara atau di TKP, melainkan di rumah sakit Hermina, dan dia ditangkap setelah membuat keributan di salah satu kedai kopi di dekat Rumah Sakit Hermina pada Senin dini hari. Dan saat ini jenazah korban juga telah dibawa ke RS Polri dan dilakukan otopsi. Mario. Dari informasi yang Anda dapatkan Malaika, apakah mungkin saja akan ada pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku?
Kalau untuk pemeriksaan atau jenis-jenis pemeriksaan yang akan diberikan kepada pelaku ataupun oknum ini, kami juga belum mendapatkan informasinya karena memang pemeriksaan, sejumlah jenis pemeriksaan termasuk sidang etik ini baru saja berlangsung dan masih terus berlangsung. Jadi untuk saat ini apa saja nanti yang akan diperiksa oleh polisi kepada pelaku, ini juga kami masih harus menunggu keterangan lengkap dari polisi dan kami juga masih menunggu perkembangan terbaru terkait hasil sidang etik dan juga pemeriksaan apa saja yang sudah dilakukan kepada pelaku. Mario. Ya, terima kasih atas laporan lengkap dan juga informatifnya, Maleka Kridaman. Selamat bertugas kembali. Saudara, laju inflasi Indonesia secara tahunan per akhir November menjadi yang terendah selama 3 tahun terakhir. Inflasi bahkan mendekati batas bawah dari target pemerintah. Apakah daya beli masyarakat semakin terpuruk dan fenomena makan tabungan berlanjut? Kompas Bisnis akan mengulasnya.